Jadi memang di gedung ini sepanjang jalan itu pasti ada naik tangga. Nah, jadi teman-teman setelah sudah berjalan cukup jauh, Karena cukup jauh jadi kita gini ya, begitu nguras tenaga juga. Tunggu sebentar. Tuh ada pelinji. Oke teman-teman, jadi Yuda melihat ada pelinji. Kan di depan kita ini ada pohon. Ya, Di depan kita ada pohon kayak mungkin pohon pete kali ya. ya bisa dibilang ini Ya, kalau Jakartanya termasuk pete spesies, gitu ya. ya Pete, termasuk oke. spesies. Jadi di depan kita ini kalau ini menurut penglihatanku ada sosok perempuan yang duduk di Kalau sini. dari kita sendiri apa yang sudah dirasain sekarang? Untuk sepanjang jalan tadi ya, benar yang dibilang Kak Queen tadi, banyak sosok anak kecil. Tadi pohon besar tadi itu sosok Jadi kita sudah ada di satu titik yang memang ini kayaknya lokasi utama dari gedung, dari lingkungan sekitar ini. Iya. Dan kita tadi sepanjang perjalanan ngelihat ada beberapa media berupa canang, itu mulai dari yang fresh sampai yang sudah kayak gini nih contoh nih. Ini aja ada beberapa canang yang sudah lama banget ya Atut ya. Iya, sudah lama banget. Oke, jadi aku nggak tahu sih sebenarnya tujuannya canang ini apa. Cuman yang jelas kita pun juga sempat menggunakan media ini untuk perizinan. Bisa jadi canang-canang yang ada di sini juga bekas perizinan yang biasanya orang-orang datangin di sini seperti itu ya, mungkin ya bisa jadi. Oke, kalian udah makin penasaran kan? Kita coba masuk ke dalam, oke? Kita coba masuk ke dalam aja. Sejauh ini masuk ke gedung ini apa yang kalian rasain? Untuk di sini belum ya, Belum ada. belum ada sosok yang emang menetap. Oke, berarti kebanyakan yang seliwar-seliwar doang. Iya, gitu. kebanyakan seliwar-seliwar terus ngintip, lebih ke mengintip. Oke, mungkin baru sedikit cerita ya teman-teman ya. Bangunan ini itu adalah titik atau lokasi utama dari apa sih dibilang? Apa ya? Tempat lah ya. Istilahnya nih lokasi utama kalau orang datang pertama kali. Iya, Bisa dilihat di situ tuh ada kayak front office-nya gitu. Monovis. Iya, Bisa front dilihat. office ini biasa kalau orang kan registrasi pertama kali kan di sini banget ya. Di sini banget. Jadi yang pertama kali orang datengin itu adalah ke bagian front office. Dan di sini itu dulu yang baru dapat informasinya di sini tuh kayak sofa. Iya, sofa-sofa gitu. Sofa-sofa gitu, dan ini tuh kayak ada booth-nya gitu. Mungkin ini kayak area pertama yang biasanya orang lain datengin. Kan biasa tuh kalau misalnya kita ke gedung atau ke suatu bangunan itu ada tempat fotonya gitu ya. Iya. Nah, ini tuh ada salah satu tempat yang memang biasanya mungkin dijadi tempat foto. Seperti itu. Dan di lantai 2 sih ada ruangan lagi, nanti mungkin coba kita ke atas. Cuman sedapatnya baru informasi di atas itu juga kayak cuman ruang tunggu doang. Ya seperti itu ya Ketut ya. Kalau dari Ketut sendiri dapat informasi nggak dari tempat ini kayak gimana? Ya seperti yang tadi dijelaskan, di sini adalah ruang front office-nya. Di sini ruang menunggu. Oke. Jadi kan benar ya ada sofa-sofa gitu dulu ya. Oke. Dan tadi pun juga sempat Barda kayak search gitu di internet. Kalau gedung ini itu sebenarnya nggak ada sesuatu hal mistis yang dulunya pernah terjadi sampai akhirnya terbengkalai. Cuma ya ini mau masuk ke back office-nya gitu. Jadi gedung ini terbengkalai itu karena urusan pajak. Ya, urusan pajak. Ya, jadi karena urusan pajak akhirnya ya udah nggak diurusin gitu aja. Akhirnya ya kosong lama Terbengkalai. dan jadi hutan. Ya kan ya, jadi hutan juga. Ya sebenarnya sih nggak ada sesuatu yang mistis, tapi karena sudah terbengkalai lama, jadi banyak sosok yang mungkin lingkungan sekitar datang ke sini akhirnya menjadikan tempat ini rumah mereka. Ya. Betul kan ya? Oke, kita mau coba ke atas. Ya, kita coba ke atas naik. Oke. Kita coba naik ke atas. Coba naik. Ini apa nih?
Em, Kalau dari Jo sendiri sudah ada ketemu nggak sosok yang mau kamu gambar? Belum sih, tapi lebihan ke suara dia. Tadi ada suara ketua bagian atas, Oke. kayak ada jatuh gitu, Oke. barang-barang jatuh. Di sini Kayu ya. tadi nggak ada. Tadi ada yang Ini serius. Ini berat nggak? berat. Ini tadi nggak ada ya teman-teman. Jadi saya sempat ke atas, ini tidak ada sama sekali. Dan nggak mungkin kan jatuh dari atas karena di atas bukan pohon. Di atasnya atap. Beneran nggak ada. Bukan gimana dia? Nggak usah sompral. Mungkin dimanipulasi. Oke. Kelihatan. Ya mungkin. Ini sih sama seperti yang tadi Barda sempat bilang di bawah. Ini lebih ke ruang tunggu. Looknya sih hampir sama. Ini banyak kayak sofa, ada tempat tunggu gitu. Jadi semua tamu-tamu yang datang ke sini itu memang waiting roomnya di sini. Nah kalaupun mereka sudah proses semuanya sudah selesai, kalau mereka mau ke bawah bisa langsung tadi dari arah kita masuk itu ada turunan ke bawah. Kalaupun mereka dapat kamar yang jauh dari lokasi ini, itu bakal dijemput sama buggy car gitu. Jadi kayak mobil apa ya kita buggy kali ya, emang mobil buggy gitu. Yang baru dirasain sih ngep. Padahal ini tempat terbuka. Nggak tahu kenapa. Waktu di bawah tadi juga, waktu sempat kayak perizinan gitu, Jo udah mulai aneh nih. Jo aman? Mau masih cari sesuatu ya? Waktu aku di bawah pas minta perizinan, aku kayak ngerasa ada yang berdiri di belakang tuh. Aku bilang sama si Angga, enggak, ada yang berdiri enggak? Untungnya si Angga yang langsung akhirnya ke belakang tuh kan, akhirnya aku pergi. Itu sebenarnya beneran sosok atau enggak? Mungkin sosok yang mengikuti ya. Oh, I Yang see. berusaha ada Oke, I see. buat mengikuti kita. Oke. Perjalanan. Dan di antara kita bertiga nih, kayaknya aku jadi pusat perhatian mereka banget ya. Apa karena mereka mikir aku nggak sompral di sini? Ya, Ya, mungkin begitu. Ini ada ruangan nih. coba kita masuk. Mungkin kita Ntar dulu, Jojo udah ngerasain apa nih? Belum ada, masih cari ya. Kita coba, Mang. ya, kita coba masuk ke salah satu ruangannya. Itu apa? Oh enggak, oke, aman. Suara doang. Aku tuh pernah nih. Kita masuk ke ruangan. Misi, assalamualaikum. Ini Dapur ya. mungkin nah WC kayaknya ini tuh wastafel. lebih WC seperti. ya di sini tempat restroom ya atau toilet Laki-laki. ya, toilet laki-laki. Coba kita masuk ya. Tuh, ya toilet. Ya ini kenapa sih kita bisa bilang toilet laki-laki, karena nggak mungkin kan perempuan tuh pipisnya di sini. Ya. Kalau ada kakun pasti bakal diambil. Ya nggak ada Kita apa-apa. ke ruangan berikutnya. Karena Dari tadi sepanjang perjalanan kita mencari gedung ya, Ketut ya, aku sudah ngalamin 3 kali lemparan dari mereka. Aku nggak tahu itu beneran buah jatuh atau apa. mereka cuman beraninya Di belakang. eksistensi suara doang. Suara doang. Nggak berani mewujudkan dirinya. Oke. Jadi teman-teman, Jo lagi berusaha mencari sosok yang memang pengen digambar, dan memang agak susah sih karena memang beberapa kali kita cuman mengalami atau mendapatkan eksistensi berupa suara. Ya. Betul. Jadi mau nangkap sosok pun rada susah karena memang kalaupun kelihatan sosok itu lebih ke lalu lalang ya. Ya lalu lalang. Lebih ke Lari-larian. ada lari-larian. Ada nggak? Lari lagi, hilang lagi. Jo sudah dapat apa belum? Lagi berusaha cari ya. Oke, dari tadi sih kita juga sekalian sebenarnya buat cari timnya Kak Queen. Cuman karena memang ini seperti apa yang kita sudah bilang tadi, ini luas banget pakai banget. Jadi kita nyari Kak Queen pun juga agak susah. Dan aku pengen nangis nih. Kenapa nih? Aku pengen nangis nih. Kenapa nih?
Yang dari Ketut ini bisa ini nggak flashback ya tentang tempat ini gimana? Ya seperti yang dibilang tadi, ini ruang tunggu. Dan di sana tadi ada restroom atau toiletnya. Ini ada suara eksistensi suara aja. Dibeli ya. Greget saya. Coba kita ke depan deh. Kita sambil ngeliat ke arah depan sana kali ya. Kita coba. Jo, fokus ya. Nah, ini apa nih gambar nih? Oke. Ini ada gambar apa nih? Jadi teman-teman, memang kalau Bali ini terkenal sama graffiti ya. Mungkin ini adalah salah satu gambar graffiti yang digambar sama anak-anak muda ya. Anak-anak seni. Kalau dari ini nggak cuman gambar doang atau ada ini nih maknanya nih tuh? Gambar doang ya. Tapi Mungkin karena tempat ini lama terbengkalai, jadi gambarnya. Terus apa sih? Suara doang. oke. Kalau teman-teman bisa lihat sih, ini dari tehelnya pun ini sebenarnya granit ya. Ya. Granit itu udah bener-bener kayak pecah belah banget. Mau diinjak pun kasihan, sudah pecah, mau dijalanin pun juga bahaya. Coba deh lihat sekeliling. Ini itu ada pintu tuh. Coba kita masuk ke. Sambil perhatiin Jo ya. Itu yang saya dengar mungkin suara kebanyakan suara di sini. Lemparan. Mungkin ini salah satu ruangan. Aku pengen lihat. Ya. Oh ya, betul. Saya melihat sosok yang emang keluar dari sini. Apa itu? Kelihatannya kayak gimana tuh sosoknya? Perempuan. Notabene perempuan ya. Ya, notabene perempuan sama anak kecil lalu lalang. Ke yang aku rasain di sini itu lebih ke selain pengap ya Ketut ya, itu nangis, banyak perasaan nangis. Itu benar gak sih? Nggak tahu kenapa setiap penelusuran yang aku rasain lebih ke aura nangisnya, mungkin karena memang berada kaum melo gitu kan ya, jadi lebih ngerasain rasa sedihnya kayak gitu. Jadi gimana? Catnya baru. Ya, tukang cat lo dasar. Kita coba cari Jo yuk, kayaknya udah dapat sosok Ya, dia. mungkin dia udah bisa menggambarkan. Ini ada kain nih. Kenapa tuh? Careful. Nah teman-teman, sambilan ini kan ya, sambilan kita shoot ini malam ini, Barda mau ngingetin nih kalau kita masih ada ngadain giveaway ya, buat teman-teman yang pecinta genre horor dan juga misteri. Jangan lupa ikutin follow Instagramnya Athena Fortune dan tim dari Athena Fortune. Di setiap upload atau feed yang dilakukan oleh tim Athena itu ada beberapa rules yang bisa kalian dapat ikutin untuk mendapatkan giveaway dari kita. Dan pengumumannya pun juga itu di tanggal 20 di Ketut ya. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan, langsung aja ikutin rulesnya. Caranya gampang banget, kalian tinggal pilih salah satu video yang ada di YouTube channel kita di Athena Fortune dan juga capture atau screen record di video yang paling kalian suka, upload di Instagram kalian, kasih caption yang paling menarik, tag ke 5 teman kalian dan juga tag ke Athena Fortune. Jangan lupa hashtag giveaway Athena Fortune. Kita bakal umumin tanggal 20. Oke teman-teman? Pokoknya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jo mana nih? Jo, Di situ lebih eksistensinya ke suara ya. Saya greget banget ini. Jo. Ini Jo. aman. Jo. Kamu gak lemes lagi lah. Penasaran? Coba ngecek dulu. Ada apa aja di sana? Coba ya. Yang di mana? Yang di sana. Nih, ruangan ini. Sini ya. Di sini eksistensinya suara ini. Ini yang kita masukin tadi nggak sih? Oh beda.
Lebih ke suara ya di sini ya. Lemparan dari sini. Ini dapur, wes tak WC, toilet. Aduh, apaan tuh? Thank you. Kalau memang kalian ada di sini, tunjukkan wujud kalian, jangan cuma suara doang. Allahu Akbar, Tuhan. Apaan tuh? Pelan-pelan lah, bahaya nih. Ini saya nggak tahu lemparannya dari dalam atau dari luar ya. Ini kayak kepala nggak sih? Aku liatnya deh kayak kepala. Kalau dari luar sih kayaknya nggak mungkin. Ini kaca masih utuh. Jo, lu jangan sendiri-sendiri aja Jo. Oke. Oke, ini kayaknya kita harus panggil Kak Queen, tim yang satunya nih. Iya. Kita nggak mungkin berdua doang. Karena di sini banyak sekali eksistensi suara lemparan. Beraninya ini ya keroyokan. Ya, beraninya ke suara doang, tidak berani mewujudkan secara utuhnya. Ada coba mungkin Ketut bisa bantuin cariin Kak Queen dulu, sekalian aku mungkin ajak teman-teman keliling ya. Ya, Coba. Oke. Oke. Jadi kita coba kesini lagi deh. Mungkin sedikit cerita teman-teman ya. Jadi tadi kan lanjut cerita ini. Bangunan ini kosong itu sudah lama banget. Kenapa Barda bisa bilang lama? Karena memang teman-teman lihat sendiri kan, akses kita menuju ke ruangan satu ke ruangan lainnya itu susah sekali karena memang sudah ditutupin sama banyak pohon-pohon dan juga ranting-ranting pohon. Kita buat naik tangga pun juga susah. Jadi penuh dengan perjuangan. Dan ini ditekankan lagi, ini bukan ada sesuatu yang mistis yang akhirnya menyebabkan bangunan ini tutup, enggak. Ini karena memang urusan pajak, akhirnya nggak diurus gitu aja. Jadi karena memang nggak diurus gitu aja, tempat ini nggak kerawat, nggak keurus, akhirnya kosong. Setelah kosong, banyaklah si huntu-huntu dan geng huntu lainnya tuh datang ke sini, akhirnya menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka seperti itu. Dan kenapa banyak anak kecil seperti yang sudah Ketut bilang tadi, Assalamualaikum. Ketut bilang tadi, di sini banyak kayak genangan air atau kolam-kolam gitu, karena memang kan ini bentukannya villa gitu kan ya. Jadi ada bekas kolam yang memang itu masih ada genangan airnya. Mungkin pada banyak main di sana seperti itu. Dan Barda mulai sendiri, untung ada Benji. Jadi kita mungkin sekalian jalan, sekalian mungkin mudah-mudahan ketemu sama si Ketut dan tim yang lainnya. Kameramen aman kan ya? Aman, oke. Nah tadi aja nih udah 2 kali nih ketemu sama case yang mungkin itu kayak di sistemnya tuh kayak manipulasi gitu. Jadi Ketut awalnya ngeliat ada pintu, tiba-tiba nggak ada pintu. Ketut awalnya nggak ngeliat ada pohon, tiba-tiba ada pohon. Agak aneh sih, cuman ya memang kenyataan seperti ini. Kita juga nggak mengada-ngada, kita pun berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang memang real ada di sini seperti itu. Coba kita ke depan sana. Di sini ada ruangan juga nih. Mungkin kalau dilihat dari kamera kelihatan kali ya. Ini tuh kayak bagian depannya gitu loh teman-teman. Bagian depannya. Nah, dilihat dari sini aja udah terbengkalai. Oke, ini kayak ada orang datang nih. Hai Kak Queen, oke. Akhirnya ketemu Kak. Tadi Luas ya. udah kemana aja? Makasih ya, lama banget jadinya. Tadi lumayan jauh ya. Kemana aja nih Kak tadi Kak? Lantai 1, 2 itu kan luas ya. Oke, udah baik-baik akhirnya kumpul. Jujur aja tadi waktu Barda sendiri ini keliling sini banyak tuh yang tentang aku nggak ngerti itu jatuh dari atas kah atau tiba-tiba kami pecah kah, nggak ngerti. Cuman yang jelas lebih ke suara banyak Kak. Ya, lebih ke eksistensi suaranya. Tadi yang benturan yang paling besar di sana tuh bagian kaca. Dari Kak Kak yang melempar. kayaknya sih, Makanya makanya tahu aku yang lempar dari luar luar atau kah? dari dalam. Kalau dari Kak Gwen sendiri gimana Kak? Oke, untuk dari segi auranya sendiri di atas ini lebih ke negatif. Yes, Kenapa? Karena mereka tidak suka akan kehadiran kita. tadi cahaya. Kenapa tidak suka? Karena perizinan kita kurang.
kurang secara ini skalanya. Oke. Jadi kayak tadi aku sempat agak marah dengan timku karena ada beberapa yang harusnya bawa ini tapi tidak bawa ini seperti itu ya. Jadi kayak kalian jangan meremehkan hal kalau kita masuk ke rumah kosong, rumah angker atau apalagi rumah angker gitu yang bersejarah kayak pembunuhan apa segala macam tuh kalian harus lebih sigap gitu loh. Jangan kayak cuman bawa ini aja udah cukup, nggak bisa kayak gitu. Makanya izin kita tuh tidak sampai tinggi ibaratnya ya. Oke. Jadi kayak ya udah Belum memenuhi syarat. betul, jadi kayak cuman bawa 1 lembar arsip ya udah cuma sampai depan aja, nggak boleh sampai masuk ke dalam. Ada limitnya. Jadi kayak ada tanda tangan tertentu yang harus kita dapetin untuk mencapai ke titik yang yang kita inginkan nih. Oke. Gitu. Berarti perizinan itu sama dengan media yang kita pakai untuk izin gitu Kak ya? Betul. Medianya itu adalah ya ada kita punya medianya, cuman timku tadi nggak bawa, makanya kita nggak bisa bergerak secara leluasa. Oke. Karena itu tadi dia biasa lupa, cuman ya sudahlah, manusia kan dapat salah ya kan. Oke. Oke, Tapi sejauh ini kakek sudah dapat sosok nggak Kak? sosok banyak. Yang dominan apa Kak? Dominan sih lebih ke Anak-anak. pria dewasa menurutku ya. Menurutku ini pria dewasa. Kalau di belakang sana tadi itu ke anak-anak. Lalu pertengahan perjalanan itu lebih ke arah wanitanya. Maaf, saya tidak potong. Karena tadi juga sempat di waktu perjalanan mau Naik. ke sini naik, itu Yuda ditarik-tarik. Oke. Dan waktu Yuda salib tim yang lain tuh ditarik keras. Mungkin karena tadi sempat bawa Zui mungkin. Jadi memang ya salah satu fungsi anak ini kan kita memproteksi ya, gitu. Jadi lebih ke menjaga siapa yang menggendong aku. Tapi aku memerintahkan kayak bukan minta tolong, aku minta tolong siapa sih untuk jaga siapa gitu. Terus kayak lebih bangunan ini bisa dikatakan adalah hotel. Jadi ini hotel terbengkalai. Kalian pasti tahu ini tuh adalah Ocean Blue. Yes. Ocean Blue ini Nusa bisa Dua. kalian lihat kayak di Google kayak dulu tuh mewah sekali, Mewah megah sekali. megah. Kita tadi cari beberapa bangunan yang kita pengen datengin, tapi kita nggak dapat akses jalan mungkin karena sudah terlalu lama terbengkalai, sudah Ada beberapa terlalu lama. akses jalan sudah longsor. Betul. Jadi apa ini kan kayak kapur ya. Ya, betul. Tanahnya ini tanah kapur, jadi kayak tidak bertahan lama dengan kondisi yang tidak terawat, cuaca yang tidak jelas. Apalagi ini di ekstrem. pertengahan hutan bisa dibilang ya Kak ya? Kita ini tengah-tengah hutan karena kiri kanan sudah jadi villa-villa lagi, cuman ini aja. Ini hotel, yang lain tuh villa, John villa itu villa kosong. Jo ditemani Angga sedang men-sketch apa yang Jo lihat. Jo tadi melihat seperti ada sosok kecil, tapi dia nggak yakin itu anak kecil atau sosok kecil. Oke. Jadi Karena suka manipulasi ya? jadi Siapa tahu cebol. itu, jadi Jo masih belum paham ini anak kecil kah atau sosok kecil. Oke. Gitu. Jadi banyak keanehan terjadi sebelum kameramen naik atau sebelum tim pertama naik, aku dan tim Angga dan Yuda kan naik ya, kita ke Yes. atas sini. Tidak ada pohon di Yang dua tengah. tadi numpuk itu. Ya. ya, Iya. heeh. itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang kita ngeliatnya ya Kosong. udah plong gitu. Cuman entah dari mana datangnya, pas kita naik ada dahan itu, bukan dahan malah ya, pohon ya. Itu pohon, itu batang pohon. Sebelum itu ada di sana juga ada terdengar suara dentuman seperti Dentuman, jadi Dentuman. pas tim di bawah itu mereka dengar suara boom gitu dari atas, mungkin itu. Cuman aku belum dapat energinya ini dari mana asalnya, karena kalau untuk jatuh dari atas pasti kan jebol ya atapnya ya. Nah, Iya, atapnya juga masih Atapnya nggak masih ada jebol. bagus. Paling ya cuman banjir apa ya, basah-basah hujan, karena atasnya ini terbuat dari anyaman gitu ya. Yes. Dari anyaman. Sebenarnya banyak kisah menarik di balik hotel ini, tapi terbengkalai cuma karena pajak, kayak sayang aja gitu. Iya. heeh. Tadi pun Bang Ray juga sempat kayak search gitu kan di internet, karena memang ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang mistis yang membuat akhirnya terbengkalai, hanya karena masalah pajak ya. Hanya karena pajak, jadi lebih ke perorangan aja. Cuman besok tim Athena akan menghubungi yang punya, kita akan beli. Ngadi-ngadi lu. Jangan Amin. Amin. Itu di situ ada kloset duduk mau diambil. Amin dulu. Kloset duduk mau diambil. Tapi punya sebesar ini buat apa? Tengah hutan, Gojek pasti nggak mau ngambil, GoFood nggak ada, Gosok. nggak ada. Makanya mending dihibahkan Gosok. aja ya. Lebih ke itu kamera katanya suruh rapet pada nggak ngerti isyarat makrum guys sana. Oke. Keren. Ya. Jadi kita akan memberikan waktu kepada Jo untuk mulai menggambar ditemani oleh Angga. Kita mungkin mau
istirahat sebentar karena perjalanan lumayan jauh yang harusnya biasanya tamu pakai mobil golf ya kan, mobil golf kan Mobil golf. Bugi. Saya bukan mobil golf, saya. Gimana sih? bugi, jadi pakai bugi. Kita jalan kaki. Kalau jalan kaki udah hilang kakinya saya. Pegel loh. Iya, Tapi bener, ngomong nih, ngomongin masalah Athena Fortune kan kita ngadain giveaway nih kak. Oh iya. Sudah sejauh mana kita mendapatkan subscriber atau followers dari Athena Fortune untuk ngikutin giveaway kita? Yang update terakhir sudah berapa orang nih? Sejauh aku admin melihat itu kurang lebih udah di sekitar 900 untuk subscriber. ya, Subscriber 900, Ya, sudah menarik 1000 nih. Itu sudah menuju pokoknya 1000 nanti ada subscriber. pas sudah 1000 subscribe kita akan ke suatu tempat yang memang sudah familiar sih, Yes. cuman Tapi ini energinya amat butuh nyali untuk masuk ke benar. tempat ini. Dan kita mau uji nyali juga untuk si Yuda dan Barda Ketut ya. Barda. karena semua komen minta Barda kan Kak Sri Asih. Oke, kita Makasih, Kak Sri. wujudkan di 1000 subscriber yaitu Barda. I love me. Barda dan Ketut akan uji nyali di suatu tempat yang Amat nanti sangat. pas 1000 subscriber itu. Salah pilih tim gue, Pak. Yang sompral ketemu sama gue. Jadi teman-teman pantengin terus YouTube kita, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa ikutin giveaway-nya, masih ada beberapa hari lagi untuk mendapatkan giveaway-nya ya. Apa aja udah ikut nih? Jangan lupa juga follow Instagram kami Athena_Fortune. Stay tune. Bye. Oke, kita tinggal berdua aja Jo ya. Iya, Bu. Setelah kita keliling-keliling, Jo kemana, aku kemana, kita menyatukan pikiran, asik. Jadi teman-teman kita yang lain sudah beristirahat dengan tenang. Coy, maksud tuh istirahat ini ya. Apa ya? Mungkin udah capek. Iya, mungkin mereka lelah. Iya. Cuman karena kita sayang kalian para followers, subscriber deng. Jadi kita masih terus akan memberikan penjelasan di sini ada apa. Dan Jo sudah mendapatkan sosok yang sudah Jo gambar. Itu di belakang kita ini ada toilet. Jadi Jo memang namanya anak kecil kan malu-malu ya. Jadi dia udah cuma bisa intipin. Tapi dia sambil lempar batu tadi mau. Petak Iya. gitu ya. Jadi memang dari hasil rangkuman yang aku dapat dari tim 1 dan tim 2 di sini kebanyakan mendengarkan suara. Tidak eksistensi nampak tapi lebih ke suara lemparan, suara dentuman. Lalu di pikiran itu dibuat apa ya? Bukan dibuat kacau kayak loh, tadi ini nggak di sini kok, ini ada ya, tadi ini ada tuh atau enggak gitu. Apa ya namanya ya? Cuman yang ngelihat aja bisa. Apa sih namanya, mengelabuhi gitu ya, halusinasi. Bisik-bisik di depan ada halusinasi. Terima kasih tim bayaran. Jadi halusinasi. Jadi mereka tuh memainkan halusinasi kita karena di atas ini tuh negatif sih yang aku rasain. Menurutmu Jo? Negatif. Berarti aman ya? Aman, nggak ada tempuran gitu. Garis 1 ya? Nggak negatif Jo. Garis 1 positif, garis 2 Tatot. Jo nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Jadi lebih ke nggak canda. Soalnya gue capek guys, akhirnya gue kambuh ini. Jadi eksistensi di sini lebih ke pria dewasa. Cuman memang ya tidak semuanya pria dewasa, kan ada juga anak kecil. Di belakang kita ini yang ada beberapa ruangan yang kita lagi cari, cuman nggak dapet ya Jo ya. Iya. Kita udah merosok sampai ke dalam, itu nggak dapet. Entah itu karena bangunannya sudah hilang, sudah tertelan, mungkin diginiin rumput ya Kak. ya tertutup, Iya, tertimbun gitu ya. Di sini untuk semua tim sih mereka merasa aman ya. Paling pusing-pusing kan kameramen kita merasakan mual, merasakan terganggu, kayak pusing apa. Kayak ditarik tasnya. Kayaknya dia garis 2 deh, Wak. Oh iya kan? Kita tanggung jawab dia mungkin. Oh iya, ngerti. Canda. Jadi
Mereka lebih merasakan eksistensi tersebut. Eksistensi apa sih? Gue nggak ngerti. Nggak, pokoknya ya mereka berani menyentuh kalau kita udah jalan duluan ya. Iya. Pas di belakang kayak tadi kan Yuda bilang kalau kalian nggak tahu Yuda ngomong apa, coba review video kita yang ada Yuda iya. penjelasan saat dia ditarik itu ada. Di sini untuk sosok wanita yang di belakang kita tadi sebenarnya sih ada, cuman dia tidak mau menampakkan dirinya ke Joe, jadi tidak bisa digambar sosok ya. anak kecilnya ini. Cuman sosok anak kecil aja yang didapat. Nakal Kalau banget. boleh dijelaskan ini merah-merah itu kenapa sih Jo? Ini lukanya. Luka hati? Ya asik. Tanggung jawab ini. ini hasil tanggung jawab. Apa Iya. minta tanggung jawab? Minta tanggung jawab dia. Minta tanggung jawab. Jadi untuk siapapun di luar sana yang merasa ini punya siapa, tolong tanggung jawab. Ditunggu di Ocean Blue Nusa apa? Nusa 2. Nusa 2. Jadi ditunggu kehadiran kalian siapapun. Kasihan nih anak ini. Siapapun yang melukain ini, Iya. tanggung jawabnya. Gue nggak ngerti mau ngomong apaan guys, soalnya pusing kutil gue hilang. Ada suara lemparan, mungkin dari dia ya. Coba kita lihat. Salah nggak guys, canda. Jadi pemandangan di sini tuh bagus banget. Dari sana tuh banyak kelap-kelip lampu ibu kota, bintang-bintang. Di sana ada kaca-kaca. Ada kaca. Nggak kelihatan sih kaca gitu. Jadi di sini dulu ada ruang tunggu Jo ya. Ada atap. Gue ngeri rawu kubrak gitu. Aduh mati gue di si penghuni Ada osean. sosok. Ada sosok nih. Ini adalah bukan hasil gambar Jo, oke? Bukan hasil gambar Jo. Ini adalah hasil dari sininya. Kita nggak tahu hasil apa. Oke, kayaknya sampai segitu dulu. Kita akan panggil teman-teman kita yang sudah beristirahat dengan tenang. Kita panggil lagi. Enak aja tenang, gue aja masih di sini. Jadi kita panggil untuk semua. Ada Barda. Ada Angga. Kasih ya bisa dengan tenang banget loh. Dengan tenang. Kalian udah istirahat kan? Enak kan? Udah fresh banget. udah ngopi kan? Selamat pagi. Ada Dunia Yuda. Hai. Ada satu lagi Mas Ketut. Mas kecil. Mas Ketut. Berasa sama tamasya. Ya. Oke, kami dari tadi. Dari tadi gelar tiker. Ya sebenarnya sih dibalik tertawa ini semua kita punya rasa takut masing-masing Iya, sebenarnya ya. Kak Queen tuh juga meskipun kayak gini sebenarnya dia paling takut di antara kita semua. Biar Makanya next destinasi Kak Queen bakal uji nyali sendiri. Melet. Ya. Di 1000 subscriber Kak Queen bakal uji nyali sendiri. Kagak ada, nggak pakai. Jangan cium, anak gue ciumin. Dia pedofil ternyata guys. Ya awas lo. Teman-teman. Ini dia ngomong. Kasih kesempatan dia ngomong jarang-jarang apa? buat teman-teman Ya. di antara kita, bagi ya teman-teman siapa cocok yang uji nyali. Nah, teman-teman boleh pilih di antara kita semua siapa yang bisa uji nyali. Mungkin Sui atau siapa? Benji. Bisa Sui atau Benji. Taruh dorsnya di tengah-tengah, kita pergi uji nyali. Nanti Oh spiritnya. Oh ya. Pokoknya kalian bisa komen pilih siapa yang akan uji nyali. Tapi yang Queen nggak boleh. Ya, yang host apalagi nggak boleh banget ya. Kalau hostnya sakit kasihan nggak ada yang host. Kalau Eka sakit tuh siapa yang ngituin? Ya kan. Ih, kameramennya geng itu dia begitu ya. Oke deh, daripada banyak basa-basi bisu pegang gitu kan nih ya. tugas lu. Pokoknya teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ikutin nyalain giveaway-nya. ya. Lonceng notifikasinya. Bye. Bye. Maju.